Halo Scorpio ya, Sun Moon Rising Venus. Halo juga cross watcher yang lagi kepo sama Scorpio. Jadi kali ini kita baca tarot energi general, energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio ya. Jadi bisa aja ini energinya terbolak-balik juga, bisa vice versa, bisa aja itu energi cross watcher atau yang dealing sama Scorpio. Oke. Temanya judulnya tentang kamu di mata dia ya. Jadi pembacaan ini bisa aja cocok, bisa aja enggak, bisa beberapa aja yang cocok, dan ambil aja yang bermanfaat buat hidup kamu ya. Kita juga harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot pribadi, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini kayak gitu. Oke, kita lihat kamu di mata dia Scorpio. Oke, ada High Priestess, Eight of Wands, Six of Coins, Four of Salices, Ten of Coins, Six of Wands, dan The Star. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga yang strong, Aquarius, Pisces, Cancer, atau ini sesama Scorpio ya. Oke. Jadi kalau aku lihat kamu di mata dia ngerasa kamu tuh sangat intuitif ya. Kamu mampu mengasah intuisi kamu, atau memang intuisi kamu tuh memang udah tajam gitu, feeling kamu kuat. Jadi setiap orang yang mau berbuat baik ataupun buruk, kamu kayaknya udah ngeh gitu maksud seseorang itu apa, karena beberapa kalian itu intuitif orangnya ya. Ya aku rasa banyak dari elemen air yang kayak gitu. Cuma kalau di elemen air agak berbeda sih menurut aku, karena meskipun kamu intuitif, kamu terkadang bisa belak-belakan gitu orangnya ya. Kamu tuh kalau misalnya ngerasain sesuatu, kamu langsung nyampein ke dia, atau ya bisa tentang kamu to the point orangnya. Jadi beberapa dari kalian ada yang kayak gitu. Menurut dia kamu tuh cukup komunikatif orangnya. Beberapa ada yang memang pintar berbicara, pintar komunikasi. Kamu bisa dibilang ya, kalau berkata-kata itu pintar lah gitu. Ada beberapa yang merasa seperti itu ke kamu. Tapi ada juga yang merasa kamu seperti menyimpan banyak rahasia gitu ya. Soalnya meskipun kamu komunikatif, kamu friendly juga sama orang-orang sekitar kamu, tapi ya banyak hal yang kamu sembunyikan juga sih kalau aku lihat. Terutama ini Scorpio yang sudah sangat spiritual, itu biasanya sering mendam semuanya sendiri, jadi nggak terlalu banyak bercerita ke orang-orang. Jadi lebih kayak mungkin menjadi tempat curhat jadinya buat orang-orang gitu. Kamu mungkin bisa menjadi tempat curhat bagi beberapa orang, terutama dia gitu. So ya, nggak semua orang tahu keluh kesah kamu, karena kamu tuh orangnya juga ada yang memang benar-benar mandiri, ada yang benar-benar kayak stabil secara finansial, atau memang kamu tuh udah terbiasa bekerja keras, udah terbiasa memperjuangkan apa yang kamu mau, karena ya
ada di antara kalian yang punya tanggung jawab besar, makanya kamu tuh ada waktunya memang harus memberi, ada waktunya memang mengumpulkan dulu gitu. Jadi ada yang kayak ngumpulin uang terus gitu kan, habis itu menyelesaikan satu persatu masalah finansial. Tapi ada juga yang memang kalian itu langsung aja gitu ngeluarin uang, memberi secara cuma-cuma. Jadi ada yang kagum juga sama sifat kamu kayak gitu, beberapa ya. Terus aku ngelihat kalau ini misalnya vice versa, dia ngerasa kamu tuh terlalu menggebu-gebu ya kalau soal mengeluarkan uang gitu. Jadi ya ada beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang merasa kamu tuh mudah banget keluarin duit atau apa ya. Jadi kadang dia bingung juga ngadepin kamu gitu. Tapi ada juga aku ngerasa dia menilai kamu sebagai sosok yang memang family material gitu kamunya. Mungkin ya ada di antara kalian yang penyayang terutama sama keluarga ya, jadi kayak nggak tegaan gitu sama keluarga, atau memang karena orang lain lah kamu berkorban gitu. Ada sih yang merasa kamu seperti itu. Dan aku lihat beberapa ya dari kalian dealing sama seseorang yang dia tuh menganggap kamu tuh seperti bintang di langit ya yang susah banget dia jangkau, yang sulit banget dia taklukkan gitu. Mungkin ada sisi dalam diri kamu yang berbeda daripada yang lain. Misal kayak ya level kamu tuh nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang lain ya. Jadi beberapa orang itu mungkin melihat kamu seperti cuek, atau bahkan ada yang ngerasa kamu tuh arogan, tapi sebenarnya kamu nggak seperti itu. Mungkin yang belum tahu kamu sebenarnya yang berpikir negatif kayak gitu ya. Padahal aslinya kamu tuh penyayang banget, bahkan kamu tuh nggak tegaan sama orang. Makanya dia tuh yang dealing sama kamu ini, dia merasa ingin berkomitmen sebenarnya sama kamu karena ya dia tahu kalau kamu tuh worth it lah, kamu tuh layak banget untuk diberikan komitmen. Karena kamu tuh orangnya stabil dan bisa kasih dia kebahagiaan sebenarnya gitu. Cuma dia kadang kewalahan dengan sikap tertutupnya kamu ya. Terkadang kamu menutupi semuanya sendirian. Jadi kayak dia ingin ada komunikasi yang terbuka bersama kamu gitu. Tapi bisa aja sih vice versa, kalau kamu dealing sama seseorang yang memang sangat keras atau sangat tertutup ya, kamu pun jadi bingung atau kewalahan menghadapi orang yang tertutup begitu. Jadi kamu merespon dengan ya sikap misterius kamu itu juga gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Kamu di mata dia. Compassion, workaholic, wisdom, victim, despondence, release. Oke, seperti yang aku bilang ya, mungkin beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang dia tuh nganggep kamu, dia tuh menilai kamu sebagai orang yang mungkin lebih fokus pada karir, finansial, studi, atau ada tujuan hidup kamu tuh yang menurut kamu harus kamu gapai, sehingga dia kadang merasa kamu tidak menjadikan dia prioritas gitu. Dan beberapa orang yang dealing sama kamu ya, atau beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia tuh
sebenarnya menganggap kamu sebagai sosok yang menjadi panutan, kamu dapat dijadikan contoh, kamu tuh terkadang bijak banget ya menghadapi masalah, terutama menghadapi dia. Tapi sebijak-bijaknya kamu, dia juga ingin kamu introspeksi diri gitu. Jadi misalnya ada yang berdebat, atau beberapa kalian itu ada yang berdebat, ada yang adu argumen ya, dia tuh mau jangan sekedar dia yang introspeksi diri, tapi dia juga mau kamu koreksi diri kayak gitu ya. Dia tahu banget kalau kamu pun punya banyak kebaikan, cuma kadang dia bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan kamu jika ada masalah ya gitu. Jadi ada mungkin entah kamu atau dia yang kalau ada konflik itu ya berdebat sih, cuma habis itu ngilang gitu aja, atau nggak memberi kabar, atau nggak membereskan baik-baik gitu. Jadi yang satu lagi kewalahan, seperti itu ya, bisa vice versa. Ini antara kamu atau dia yang aku lihat. And then ya, sebagai partner kamu, sebagai orang yang berkoneksi dengan kamu pun, aku rasa kamu kadang kewalahan menghadapi orang-orang yang playing victim ya. Bisa kamu nih atau dia. Jadi ya ada salah satu yang playing victim banget orangnya, merasa selalu menjadi korban, jadi nggak mau disalahkan gitu, maunya dimaklumi ya. Bisa dia atau kamu nih, bisa vice versa. Dan misalnya gini, kalau dia yang memulai mental victim itu, memulai mental korban itu ya, kamu pasti meledak-meledak gitu orangnya. Dia tuh menghadapi kamu pun khawatir, bahkan ada yang takut gitu ya menghadapi kamu. Karena kalau kamu udah marah ya ngegas banget sih sebenarnya menurut dia. Jadi kalau kamu marah ya, dia tuh udah bingung sebenarnya harus ngejawab apa. Apalagi kalau dia yang salah, terus kamu tahu kebenarannya ya, kamu kan langsung hajar aja gitu, atau langsung meledak-meledak aja gitu kan. Hajar itu dalam arti pakai kata-kata ya. Jadi kalau kamu udah marah ngeluarin kata-kata sebagai bentuk kemarahan kamu ya, aku rasa kalau apa yang kamu omongin benar, orang ini nggak bakalan bisa berkutik lagi, nggak bisa membantah lagi, nggak bisa bicara lagi sih, kayak nggak bisa menentang kamu jadinya gitu. Terutama buat kalian yang memang menjunjung tinggi kebenaran ya. Kalau kamu menjunjung tinggi kebenaran ya, aku rasa kamu cukup konsisten terhadap apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang menjadi prinsip kamu gitu ya. Dia memandang kamu tuh cukup konsisten sih, konsisten banget dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Jadi kalau orang ini playing victim juga kayaknya nggak mempan deh. Kalau orang ini mainin mental korban kayaknya nggak mempan juga, karena kamu bisa nyerang balik ya. Jadi dua-duanya saling mental victim nantinya. Ada beberapa yang seperti itu. And then ya, dia tuh merasa kamu sebagai sosok yang kuat sebenarnya. Kamu tuh orang yang kuat, kamu orang yang tegar. Jadi apapun masalah, apapun rintangan dalam hidup kamu, dia merasa kamu tuh kuat. Cuma terkadang dia ingin banget turut menjadi bagian dalam penyelesaian masalah kamu gitu ya. Tapi ya ada beberapa kalian kan yang kayak nggak mau dicampuri, nggak mau digorok-gorok, atau nggak mau diusik gitu ya soal kepribadian kalian. Jadi ya dia menjaga juga sih, kamu maunya gimana ya dia ngikut aja gitu. Soalnya dia tuh kalau udah sayang sama kamu, kalau udah luluh sama kamu, dia akan ikut apa yang kamu mau. Jadi kalau kamu pengennya nggak diganggu, kamu pengennya nggak dicampurin, ya dia nggak akan campurin sih, karena dia tahu kualitas kamu juga gitu. And then ya,
seseorang yang dealing sama kamu ini kadang kadang bisa tega nuduh kamu yang aneh-aneh, tapi pada akhirnya ngerasa ya kamu sebenarnya banyak kebaikannya juga daripada keburukan kamu gitu. And then ya, dia ngelihat kamu sebagai sosok yang teliti ya. Kamu tuh sangat teliti, kamu sangat detail juga. Ada yang beberapa kayak gitu. Jadi dia sebagai lawan bicara kamu atau sebagai orang yang berhadapan dengan kamu pun kadang bingung gitu ya merespon komunikasi kamu. Kadang dia pun bingung harus berkata-kata apa seperti kamu, karena beberapa dari kalian orangnya memang pintar berbicara, berwawasan, atau ya memang intelektual begitu. Apalagi kalau insting kamu kuat ya, intuisi kamu tajam gitu ya. Aku ngerasa orang yang menjadi lawan bicara kamu tuh nggak akan sanggup juga berdebat sama kamu ya. Jadi seseorang ini entah dia punya koneksi yang kuat sama kamu, aku ngerasa dia pun jadi khawatir bagaimana cara untuk berbicara dengan kamu, bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan kamu. Seseorang ini takut ditolak sama kamu, takut di reject sama kamu. Dia takut kadang merespon komunikasi kamu karena takut nanti malah jadi berdebat lagi, atau ya dia takut juga memulai komunikasi karena takut kamu nggak ngerespon gitu. Jadi misal kamu punya koneksi mirror terhadap seseorang ya, kadang ada sifat-sifat dia tuh yang mirip banget sama kamu. Jadi kayak seseorang yang udah bisa baca pikiran satu sama lain. So jika ada seseorang yang belum datang, belum komunikasi dengan kamu ya, itu sebenarnya banyak faktor ya, terutama yang koneksinya mirror, karena mungkin dia udah tahu nih sebenarnya kamu tuh tipikal orang yang seperti apa. Jadi ya dia nggak sembarangan sih komunikasi dengan kamu gitu. And then kalau ada seseorang yang bikin kamu kecewa ya, mungkin di awal-awal dia bisa aja sih tertawa gitu aja, atau meremehkan gitu aja masalah yang kalian hadapi. Cuma pada akhirnya dia ngerasa bersalah sama kamu, karena ya setelah dia pertimbangkan, banyak sih hal-hal positif dalam hidup kamu daripada hal-hal yang buruk gitu. So ya, karena banyak hal positif yang kamu bawa ke hidupnya, dia tuh teringat terus sih sama kamu. Apalagi kalau kamu punya kisah sama nih orang ya, dia sulit lupakan kamu gitu aja. Dia sulit banget melupakan kamu gitu. Cuma aku ngelihat di sini ada juga energi yang vice versa ya, energi yang terbolak-balik. Aku ngelihat di sini ada seseorang yang masih muda dipengaruhi sama orang lain juga ya, bisa kamu atau dia. Jadi kalau kita punya intuisi yang tajam atau kita punya feeling yang kuat, bukan berarti kita tuh sempurna. Kadang ya kita juga harus bisa mengendalikan diri ketika kita berinteraksi dengan orang-orang. Jadi bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berteman, itu harus bisa kita kendalikan. Jangan semua omongan negatif itu ditelan bulat-bulat sampai kita lupa dengan hal-hal positif gitu. So ya, stabilkan energi kamu, karena ya aku sih ngelihat ada orang yang ngerasa kamu masih muda dipengaruhi sama orang lain, ada yang ngerasa kamu tuh masih bisa dihasut sama yang lain gitu. So ketika datang pengaruh-pengaruh negatif itu, dia mau kamu tetap mengendalikan diri, terus menstabilkan insting kamu, tetap mengendalikan intuisi kamu. Jadi harus bisa membedakan intuisi yang murni dari kata hati dengan intuisi yang berasal dari ego gitu. Jadi
Kalau sudah berasal dari ego ya tandanya kita ngikutin energi-energi toksik di sekitar kita gitu. Tapi kalau kita gunakan intuisi dari kata hati ya, itu sih sebenarnya yang bisa membuat kamu jadi mampu menyelesaikan masalah apapun. Ya, gitu sih beberapa ya pandangan orang yang dealing sama kamu. Ini energinya bisa vice versa. Oke, so aku rasa ini ya, kamu di mata dia Scorpio atau Cross Watcher. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.